Terima kasih. Saya mewakili Kapolsek yang adalah Kapolres Wilayah Hukum Polsek Nimbora. Tapi saya adalah anggota Polsek Temtukresi. Ya, mungkin Bapak Wadi atau Kakak, kalau keluarga ipar, karena kawin dengan perempuan kakak juga. Terus ada Om, kawin dengan tante saya, Om Pendeta, Om Bano. Jadi kita adalah darah Kristus. Ulangi, Dono. Saya di sini sebagai anak asli Kulmino. Saya dilahirkan dan dibesarkan di kampung saya. Mulai dari tahun 1987 saya dilahirkan. Banyak hal yang saya alami dan saya rasakan betapa susah kita. Lembah ini dia membutuhkan figur yang bisa menyelamatkan lembah Krimi dan Nawa. Tanah ini tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan menyelamatkan lembah ini. Saya berpindah ke sini sebagai anggota kepolisian. Saya perlu tegaskan, saya tidak memihak kepada kandidat atau para calon. Saya adalah seorang anggota kepolisian. Undang-undang saya yang ditetapkan oleh negara, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Di situ di dalam pasal 13 adalah tupoksi saya sebagai anggota Polri melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu saya garis bawahi, itu saya diminta daripada lembaga, saya harus melaksanakan itu. Biarpun itu keluarga, biarpun itu siapa, salah tetap salah. Saya di sini berdiri kurang lebih 5 bulan. Saya bertugas di Polres Jayapura sampai dengan saat ini. Saya awal tugas, saya tugas di Polres Sarmi. Saya bertugas di Polres Sarmi kurang lebih 12 tahun 5 bulan. Semenjak tahun 2008 tanggal 25 Desember saya menginjakkan kaki di Kota Ombak. Yang orang bilang Kabupaten Sarmi adalah Kota Ombak. 12 tahun saya mengabdi negeri orang. Saya, kalau boleh dikata, begini negeri saya di Yerusalem, inilah Yerusalem. Bila mana kamu membangun daerah luar, kamu dibilang hebat di daerah luar, tetapi Yerusalem kamu tidak bangun, kamu tidak punya kerajaan surga. Saya merasa terpanggil untuk semenjak saya 2009, saya bertugas sebagai anggota kepolisian. Ulangi, saya sebagai anggota lalu lintas, sebagai penegak hukum, saya berdiri di Jalan Aspal. Sekian belas tahun, semua warga masyarakat Kabupaten Sarmi, siapa yang tidak kenal lawan polisi data. Apa yang saya buat di sana, itu yang saya tuai pada saat ini. Mereka masih menangis dan menantikan saya harus pulang kembali di Sarmi. Tetapi saya bilang, sudah saatnya saya harus pulang untuk membangun daerah saya, adalah daerah Lembah Krimi dan Nawa. Saya melihat inilah tempat ini membutuhkan satu figur, tetapi saya belum ada. Sampai dengan saat ini belum ada. Semua mempunyai kepentingan. Tetapi saya datang bertugas di sini, saya tidak mempunyai kepentingan, tetapi saya mencintai masyarakat saya. Saya bertindak sebagai penegak hukum. Siapa salah, saya tetapkan aturan. Terima kasih. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya memberikan kata motivasi dan kata teguran. Itu kata prinsip. Prinsip pada diri saya, seorang pemimpin itu cuma dua hal. Itu cuma dua hal aja.
Yang satu, takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah kasih. Ya, takut akan Tuhan itu garis besar. Di situ ada tertera 10 Tuhan. 10 Tuhan itu ada tertera di takut akan Tuhan. Itu garis besar, bahasa umum. Dan yang kedua adalah kasih. Saya secara pribadi, saya tidak pandang dari gelar. Saya tidak lihat kau pintarnya. Saya tidak lihat kau punya sarjananya, kau punya profesornya, kau punya siapanya, tidak ada. Saya lihat kau takut akan Tuhan, kau punya kasih. Ya. Korintus pasal 13 itu bilang begini, biarpun kau buat mujizat sampai sehebat apapun, biarpun kau sehebat apapun dalam dunia ini, tetapi kau tidak punya kasih, kau nilainya doang. Tidak ada satu figur yang ada di lembah ini yang punya kasih. Semua yang punya kepentingan. Jadi saya merasa terpanggil untuk menolong. Saya tidak menolong dengan harus saya menolong dari siapa, tidak. Tapi saya melaksanakan misi Kristus. Saya melaksanakan misi Tuhan. Bagaimana? Saya dibesarkan dari keluarga atau bapak seorang pendeta. Bapak saya tadi ada baju hijau. Saya dari kecil sudah dididik dengan hukum Tuhan. Sampai dengan saat ini saya berusia 35 tahun. Saya berpesan kepada secara umum kampung Kuipon dan kampung saya, kampung yang cintai adalah kampung Kuipon. Jalan lain tidak ada. Jalan lain hanya datang kepada Tuhan. Ya. Kamu di luar Tuhan ibarat seperti tong kosong bunyi nyaring. Kamu boleh berkata-kata, tetapi hasilnya tidak ada. Karena tidak ada Yesus di dalam hati. Tidak ada Tuhan di dalam hati. Yang perlu saya tegaskan dan saya sampaikan kepada Bapak Ondo, ini adalah Ondo Hafiz saya. Saya pangkat anak, tetapi darah mengalir, kita dua darah sama. Cuma jabatan yang membedakan. Saya darah raja, Bapak juga darah raja. Yang perlu saya tegaskan, yang perlu saya sampaikan, Ondo Hafiz itu dia membelah kepentingan rakyat. Dia membelah kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Saya secara pribadi saya bersyukur ketika Ondo Hafiz dia masuk di dalam posisi sebagai calon kepala kampung. Itu adalah maksud Tuhan, untuk Tuhan buat perubahan di atas kampung. Ada maksud Tuhan untuk kampung ini. Saya pulang kembali ke lembah ini. Saya untuk bangun daerah saya. Saya bangun daerah integrasi, saya buat di mana-mana, tetapi orang akan tanya, di mana Yerusalemmu? Yerusalemmu saja kau tidak tata. Seperti begini, tidak ada pembangunan, anak-anak sana sini sana. Baru kau mau bangun daerah di luar, kau lihat Yerusalemmu dulu. Kau bangun Yerusalemmu, setelah Yerusalemmu pulih, baru kau boleh berkuat-kuat keluar. Tetapi kalau kau tidak bangun Yerusalem, kau tidak punya apa-apa. Kampung Koimino ini ibarat seperti kita ada di Mesir. Kampung ini adalah kampung sejarah dan perlu saya tegaskan kepada semua yang ada di lembah ini. Dari kampung inilah nenek dan teteh moyang saya melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga saya menangis. Mereka bilang Margadaka itu bukan orang Genyem. Tapi saya bilang suatu saat Tuhan akan menganggap orang Margadaka akan menjadi raja di atas tanah ini. Suatu saat kutuk akan dicabutkan dan semua akan diputuskan siapa itu orang Daka. Karena ada Yesus di situ dan ada Tuhan di situ. Tidak ada yang lain. Saya harus tahu kepada saudara-saudara saya dan kepada pangkat Bapak PT dan semua datang di rumah Tuhan. Pada saat ini kita deklarasi di depan gereja. Di kampung kita ada 3 gereja yang didirikan oleh Bapak di kakak dan ketika di kakak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita bangun masjid. Bila perlu gereja tambah lagi. Supaya jiwa-jiwa yang ada di mana-mana boleh datang berkumpul situ memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya bangga dengan hal yang terjadi di kampung saya. Ada perubahan, ada hal besar yang Tuhan berikan kepada Bapak Ondo. Tuhan akan menolong Bapak. Kedepannya kalau Bapak kerja benar, Bapak kerja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan,
maka Bapak akan diberkati dan tanda heran dari tanda heran dan satu ke tanda heran yang lain. Saya sebagai anak asli Kriwilo, saya akan mengawasi setiap kegiatan yang ada di kampung ini. Saya tidak pernah keluarga, saya sampaikan, saya tidak pernah ke rumah pondok, ke Bapak Adek, ke salah, tetap kusal. Begitu. Masalah kerja, saya kasih toko dari Garuda. Minta maaf, dari kepala kampung. Saya orangnya seperti itu. Salah, saya tidak pernah keluarga. Saya membelah kebenaran. Jangan karena anak polisi, adik, cucu, oh tidak ada. Saya penegak hukum. Bukan dakanya, saya penegak hukum. Itu yang saya perlu sampaikan kepada Bapak. Saya tidak memihak kepada siapapun yang mau mencalonkan diri, tetapi saya adalah penengah. Saya penengah. Saya tidak memihak si A atau si B atau si C, karena kami ada dasar undang-undang, kami tidak bisa berpolitik. Tetapi dari sisi adat, saya merasa terpanggil untuk membangun kampung saya. Ada salah satu penginjil Ishak Semulkenge, dia bilang begini, lembaga tanah ini tidak bisa dibangun oleh siapapun, tidak bisa dibangun oleh biar mereka pintar sampai apapun, tidak akan membangun lembah ini, tanah ini, kecuali anak-anak asli yang ada di tanah ini. Itu adalah kata-kata yang luar biasa, itulah hikmat. Ya, saya baca itu dan saya kasih naik di medsos. Saya bilang, Tuhan, selagi saya masih berdinas di wilayah pemerintahan, di wilayah 4, saya perlu sampaikan kepada Bapak dan semua, bila mana ada persoalan dan masalah tentang KUHP dan KUHAP dan Perdata, ada rumah saya. Jadi saya bantu. Saya belajar undang-undang, bukan saya membodohi orang, tetapi saya membelah yang benar. Ada rumah saya, mau konsultasi tentang hukum undang-undang, datang ke rumah saya dan saya kasih tahu jalannya. Ya. Saya sampaikan bukan berarti saya bantu terus dibayar berapa, tidak. Saya diajarkan tentang kasih, bagaimana saya mengasihi dari semua hal. Dan saya akhiri prinsip saya begini, mama saya melahirkan saya dengan telanjang, dan suatu saat Tuhan akan panggil saya. Melahirkan saya tidak membawa saya dengan bagian polisi, tidak membawa saya dengan mobil mewah, tidak membawa saya dengan bangunan mewah, tidak membawa tanah yang berhektar-hektar. Tidak ada. Waktu saya mati, saya tinggalkan semua. Yang saya tinggalkan hanyalah nama baik yang saya jaga. Saya tidak cari harta, saya tidak cari uang, saya tidak cari apa, tapi saya jaga nama baik. Dan tadi Omar sampaikan, nama baik itu ada lagu yang mengatakan nama baik lebihlah berharga. Itu adalah dasar di dalam hati saya. Saya tidak menjadi seorang polisi untuk memperkaya diri. Lebih baik saya miskin daripada saya kaya, tapi saya kaya di atas rampasan. Saya tidak suka. Lebih baik saya miskin tapi saya dicintai rakyat. Lebih baik saya tidur di rumah gubuk tetapi saya dicintai rakyat, karena hati saya untuk rakyat, karena saya jadi untuk membela rakyat. Terima kasih. Saya kunci dari terakhir. Ya. Mungkin yang bisa saya berikan kepada Bapak sebagai Iram, sebagai raja. Saya adalah anak, tetap saya di belakang raja. Apapun yang terjadi, saya tetap di belakang. Mungkin saya mau menyumbang satu lagu, dan itu yang bisa saya berikan kepada Bapak. Jalan lain tidak ada, tetap andalkan Tuhan. Musik. Jadi saya juga mempunyai rekam jejak dinas di Polres Sarmi begitu lika-liku hidup. Dan istri saya adalah istri orang Sarmi. Saya mengalami hal yang sama seperti Bapak Ondo sekarang alami. Saya nikah pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. Tidak ada warga kampung Primono yang datang ke acara nikah saya. Saya menangis. Tetapi itu tidak bukan persoalan, karena itu adalah ujian-ujian yang Tuhan telah menyiapkan satu berkat yang akan saya menanti di depan sana. Karena ilustrasi emas yang murni bukan di atas, tapi emas yang murni yang di bawah. Seketika kau ambil emas itu, kau harus bersusah payah,
anak-anak berkat besar Tuhan sedang menguji engkau untuk bangsa. Jadi Bapa, tidak boleh kecilkan hati, tetap bersama kepada Tuhan, maka Allah akan melindungi Bapa. Lagu Bagai Bejana. Bagai bejana usah di tanganmu, dibentuk kembali berulang kali. Hidupku hamba penuh dosa, Mustafa Tuhan Yesus, tolonglah aku. Bagai bejana rusak di tanganmu, dibentuk kembali berulang kali. Hidupku hamba penuh dosa, Mustafa Tuhan Yesus, tolonglah aku. Bentuklah aku sesuai rencanamu, jadi padaku ciptaan baru. Oh Tuhan Yesus, tuntunlah langkahku agar aku selamat sampai. Oh Tuhan Yesus, tuntunlah langkahku agar aku selamat sampai. Agar aku selamat, agar aku selamat sampai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Aca. Ya, kita sekali aplaus untuk anak ibu. Ya, semua harus siap diri untuk jadi pemimpin. Salah satunya